guys, perkenalkan nama saya Selina Aprilia. Nama saya Nusita Sari. Kami akan mempresentasikan desain skripsi kami yang berjudul Latar belakang penelitian. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, perusahaan mulai berkompetisi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini mengakibatkan tuntutan dari perusahaan semakin besar. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang besar, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Tanggung jawab sosial baik internal maupun eksternal ini disebut dengan corporate social responsibility. Namun banyak perusahaan yang mengabaikan tuntutan tanggung jawab sosial tersebut. Hal ini disebabkan dengan alasan bahwa stakeholder tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, hal ini juga disebabkan dari budaya perusahaan yang mana untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan keikutsertaan perusahaan dalam tanggung jawab sosial justru dianggap menambah beban karena harus mengeluarkan biaya ekstra. Maka pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan Pasal 2 tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Atau secara singkat menyerapkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sejak diterapkan undang-undang tersebut, satu persatu perusahaan di Indonesia mulai mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam keuangan tahunan, khususnya perusahaan yang bidang usahanya yang berkaitan dengan lingkungan. Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, di mana dengan melakukan aktivitas CSR, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi perusahaan juga meningkat di mata masyarakat. Jadi masyarakat akan berkeinginan untuk membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan di pasaran, maka laba yang dapat dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya profit akan dapat menarik investor, karena profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya. Hal ini akan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BOI, dengan alasan untuk mengetahui dampak praktek tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan pertanyaan penelitian ini adalah, apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Manfaat penelitian. 1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Corporate Social Responsibility dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan tentang pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan referensi. Kerangka pemikiran. Teori stakeholder. Menurut Huang dan Kung tahun 2017, teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Teori ini berhubungan dengan environmental disclosure. Jika dukungan stakeholder kuat terhadap aktivitas perusahaan, maka semakin tinggi pengumpulan sosial yang dilakukan perusahaan. Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang bisa dikenal istilah CSR. Kepada para stakeholdernya jika menginginkan perusahaan terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Teori sinyal. Menurut Draft tahun 2007, signaling teori menekankan bahwa perusahaan
Lapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya. Jika perusahaan menyajikan informasi yang lebih lengkap, maka akan memperoleh reputasi yang baik dan akan berbeda dari perusahaan yang tidak menyajikan informasi dengan lengkap, sehingga menyebabkan investor lebih tertarik atau percaya kepada kinerja perusahaan. Informasi yang disampaikan oleh pasar atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif ataupun negatif. Dan informasi jika dalam konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Contohnya jika informasi dalam konteks sinyal adalah perusahaan mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan kontrak sosial perusahaan dan masyarakat, sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan tanpa adanya kerugian dari kedua pihak, sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya dari pihak perusahaan tetapi juga dari masyarakat sekitar. Perusahaan besar dengan pengumpulan CSR yang luas akan mendapatkan legitimasi dan masyarakat serta memberikan sinyal positif terhadap para investor dan calon investor agar tidak ragu untuk menanamkan modalnya di perusahaan karena CSR merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dengan mengelola lingkungan sosialnya. Corporate Social Responsibility. Menurut Darwin 2004 dalam Angraini 2006 mendefinisikan CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasi perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Kinerja keuangan. Keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan harus disajikan secara full, fair, dan adequate. Laporan keuangan kemudian dijadikan sebagai dasar oleh para investor untuk mengambil keputusan. Salah satu cara mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap ROA. Pengaruh CSR terhadap ROA menurut Kadek Rosiliana tahun 2014 di halaman 2, CSR dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, di mana dengan melakukan aktivitas CSR, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan, sehingga reputasi perusahaan juga meningkat di mata masyarakat. Melalui teori legitimasi, perusahaan yang melakukan CSR lebih berperan dalam meningkatkan legitimasi yang akan berpengaruh kepada sikap konsumen terhadap produk perusahaan. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap ROE. Pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholder, maupun para pemegang saham perusahaan atau shareholder. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan stakeholder dan shareholder kepada perusahaan. Hal ini yang menyebabkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap earning per share. Kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial merupakan perwujudan dari pengungkapan CSR. Semakin baik kinerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki lingkungan, maka semakin meningkat nilai yang dimiliki perusahaan. Hipotesis, dari penjelasan pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap ROA, ROE, dan EPS, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, CSR berpengaruh positif terhadap ROA. Hipotesis 2, CSR berpengaruh positif terhadap ROE. Hipotesis 3, CSR berpengaruh positif terhadap EPS. Metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Variabel penelitian. Terdapat beberapa tipe variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi peduga, dan variabel independen atau tidak bebas yaitu variabel yang diperkirakan nilainya. 2. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel dependen kami yaitu kinerja keuangan. Menurut Sucipto tahun 2003, kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio yang kami gunakan yaitu rasio ROA, ROE, dan EPS. B. Variabel independen. Variabel independen kami yaitu Corporate Social Responsibility. CSR adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dalam stakeholder yang melebihi tanggung jawab sosial di bidang hukum. Menurut Darwin tahun 2004, dalam penelitian ini, variabel independen akan diukur dengan menggunakan Corporate Social Disclosure Index.
3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa studi kepustakaan. 4. Populasi dan sampel. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purpose sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BLI pada tahun 2016 sampai dengan 2020. 5. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk melihat informasi pengungkapan corporate social responsibility yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan. Kedua, uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas, yaitu pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kemudian, uji autokorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T1. Terakhir, uji heteroskeditas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Yang ketiga, analisis regresi linear sederhana. Digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Keempat, uji hipotesis. Pertama, koefisien determinasi, yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variase variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.